Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Putri Rahayu dengan NIM 932603518. Saya mahasiswa dari Prodi PGMI di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk lebih memahami materi pada kelas 3 pada tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku, subtema 2 tentang wujud benda pada pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Silakan disimak teman-teman semua. Sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ terdapat gambar sekumpulan orang-orang yang sedang bermain di tepi pantai. Di tepi pantai tersebut ada benda yang terbentuk dari alam dan ada benda juga yang dibuat oleh manusia. Hal itu disebut dengan wujud benda. Nah, wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat itu merupakan sebuah benda yang jika dipegang maka akan terasa keras. Bentuk dan ukurannya tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang lain. Contohnya yaitu seperti tas, buku, dan pensil. Selanjutnya yang kedua itu ada benda cair. Benda cair merupakan sebuah benda yang apabila terkena tangan maka tangan kita akan menjadi basah. Dan benda cair dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya ada minyak dan air. Yang terakhir yang ketiga yaitu ada benda gas. Benda gas merupakan salah satu bentuk dan wujud benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Meskipun benda gas tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Contoh dari benda gas yaitu ada oksigen, angin, dan asap kendaraan. Nah, berbicara tentang kendaraan, di sini ada gambar nih. Kira-kira kalian semua tahu nggak ya gambar apa ini? Betul sekali, ini merupakan gambar sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sepeda motor juga termasuk ke dalam wujud benda padat. Selanjutnya, silahkan simak gambar berikut ini. Jadi, pada hari Minggu, Edo dibonceng oleh ayahnya ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan menggunakan motor. Nah, pada gambar tersebut terdapat rumah Edo dengan rumah nenek yang berjarak 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak rumah Edo ke kebun binatang yaitu ada 1523 meter. Berbicara tentang kilometer dan meter, jadi satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer itu berarti dengan 1000 meter. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak tangga satuan jarak berikut ini. Nah, jadi paling atas sendiri itu ada kilometer, hektometer,
dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir ada milimeter. Kira-kira kalian semua ada yang tahu nggak sih bagaimana cara menghitung jarak tersebut? Jadi 1 kilometer ke meter itu turun ada 3 anak tangga. Setiap turun 1 anak tangga, maka di belakangnya dikasih 0. Jadi apabila turun 3 anak tangga, maka ditambah 3 0 di belakang angka 1. Jadinya 1 kilometer itu ada 1000 meter. Sedangkan tadi jarak rumah Edo ke nenek adalah 5 km lebih 300 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Yuk mari kita ubah bersama-sama. Jadi 5 km itu ada 5000 meter. Ditambah 300 meter jadinya adalah 5300 meter. Sedangkan alat untuk mengukur jarak itu ada meteran roda, meteran pita, dan yang paling sering digunakan untuk mengukur jarak atau panjang jalan adalah odometer. Ada juga nih alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur ketinggian, yaitu namanya altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Berbicara tentang ketinggian dan pesawat, kalian pernah naik pesawat apa enggak sih? Nah, bagi kalian yang sudah pernah naik pesawat, pastinya kalian juga memperhatikan dong gerakan tiupan angin dari dalam pesawat melalui jendela. Angin itu adalah udara yang bergerak. Udara tadi termasuk berwujud gas. Gas yang tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin itu ada yang kencang, ada yang lembut, ada juga yang sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gerakan ini merupakan gambar anak yang sedang mengikuti gerakan angin sepoi-sepoi. Gerakan itu bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, maka gerakannya lebih dihentakkan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, maka gerakannya berubah menjadi berputar. Nah, berdasarkan gerakan tersebut, jadi gerakan itu ada 2 ya. Ada gerakan yang kuat dan gerakan yang lemah. Sedangkan di dalam sebuah tarian, selain gerak tangan, ada juga loh gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya pada kelas 3 di tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku, subtema 2 tentang wujud benda, dan pada pembelajaran yang pertama. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap belajar dan tetap menjaga kesehatan ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.